Dampaknya kasus gagal ginjal akut misterius di beberapa daerah di Indonesia, Kota Tegal menyetop penjualan obat sirup di berbagai apotek. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan posisi telentang dan tertutup bantal. Diduga korban meninggal akibat pembunuhan. Berkurangnya jumlah siswa SD negeri di Pati diakibatkan oleh salah satunya boarding school atau sekolah asrama. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Kita ke berita pertama. Seorang ibu muda ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Jalan Sendangguwo 1, Tembalang, Kota Semarang. Korban ditemukan dalam keadaan telentang dengan wajah tertutup bantal dengan pintu kamar terkunci. Warga Sendangguwo, Tembalang, Semarang dikejutkan dengan tewasnya ibu muda di dalam rumah. Korban tewas diketahui bernama Lian Dini Ayuning Tias berusia 23 tahun. Saat ditemukan korban dalam keadaan telentang dengan wajah tertutup bantal dengan pintu kamar terkunci. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan saksi. Beberapa barang yang diduga sebagai alat bukti seperti sprei, bantal guling, dan pakaian diamankan oleh kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Dari keterangan ayah korban, sebelum korban ditemukan tewas, pihak keluarga berencana akan mengadakan pertemuan keluarga. Tak bisa pulang ke rumah, akhirnya ya tak kembali lagi. Sampai apa itulah, mau tadi malam ya saya ke rumah saya, tak buat yo kopi, tak kasih yo. Istilahnya saya tuh sama mantu ki HP gitu. Nggak tahu-tahu pada rencana hari ini mau pergi ke rumahnya kakaknya Kendal, acara kakaknya pindah rumah. Nah saya bapaknya tadi malam saya juga pindah rumah di Metaseh. Dan rencana ini minggu ini jam 10 tadi ini mau pergi bareng-bareng satu warga. Itu Kendal itu si Dan ini kan istri ini si korban ini kan ini tidak sama saya kan bermanut kabeh itu manut ya satu sama anu baik kabeh kok tahu-tahu jadian kayak gini. Tapi besar-besarnya itu Kalau TikToknya, aku tahunya cuma kemarin ini anakku kan orangnya diem, tidak mau ngomong orang tua. Cuma tetangga katanya ya TikTok 2 kali gitu. tidak seringnya ngeluh ke bapak atau putrinya sering ngeluh ke bapak? Tidak pernah. Polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Oleh petugas jasad korban langsung dibawa ke RSUP Karyadi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Diduga korban tewas setelah dicekik dan dibekak oleh suaminya sendiri. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah apotek di Kota Tegal, Jawa Tengah mulai tidak menjual obat dalam bentuk sirup, menyusul banyaknya kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Meski demikian, masih banyak konsumen yang mencari obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal misterius tersebut. Apotek 24 jam dan Apotek Mustajab yang berada di Jalan Sultan Agung, Kota Tegal, Jawa Tengah, penjualan obat yang berbentuk sirup sudah dihentikan sejak dikeluarkannya surat edaran dari Dinas Kesehatan. Meski sudah ada larangan peredaran obat sirup tersebut, namun masih banyak konsumen yang mencarinya, terutama para orang tua yang mencari obat untuk anaknya yang sakit demam dan batuk. Larangan untuk menjual obat sirup ya. Dari apotek ini sendiri gimana? Kalau ada yang minta atau membeli obat sirup, kita tetap nggak bisa ngasih. Dari peraturan Dinkes juga kayak gitu. Mulai kapan ini Pak? Mulai mungkin dari kemarin. Iya, kemarin kejadian semenjak ada larangan kita langsung stop. Apa aja sih Pak? Obat sirup? Kalau yang udah diindikasikan itu ada Thermorex sama Unibaby. Tapi yang obat lain yang belum dikonfirmasi tetap kita nggak kasih. Ini stoknya gimana Pak? Banyak apa gimana? Kalau stok sih lumayan banyak ya. Cuman ya gitu, kalau bisa diretur kita retur. Kalau belum nggak bisa kita tunggu konfirmasi dari Dinas. Selain itu, sejumlah apotek akan menyimpan terlebih dahulu obat sirup tersebut hingga ada surat edaran dari instansi berwenang terkait penggunaan. Ini saya memang nggak melayani. Sejak kapan?
Berarti tidak pernah ketetapannya. Kemarin Iya. ada surat dari Kemenkes. Itu kan salah pemberitahuan. Dan tadi malam itu kan juga ada. Dari Kemenkes yang kan ada. Kita follow up video call dengan Kemenkes. Ya kan? Mungkin ada beritanya di sini. Itu apa aja Bu yang tidak boleh Yang dilarang. Sejauh ini kan masih dari Badan POM baru ada 5. Oh iya, yang 5 itu ya. Kalau banyak kita kan hoax. Yang ada beberapa kita itu kan yang suatu lembaga itu kan masih hoax. Semua info itu ada di Badan POM. Berarti yang 5, selain yang 5 itu masih boleh gitu? Belum tahu. Oh belum tahu. Makanya itu kan instruksi dari Dinkes, instruksi dari daerah, ya, sampai dari provinsi, sampai dari pusat, memang kan di stop dulu. PBF juga, dari PBF juga dia nggak mau. Kayak gitu. Kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak tengah marak ditemukan di sejumlah daerah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus gagal ginjal akut tersebar di 20 provinsi dengan ratusan kasus kematian. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menegaskan, hingga saat ini di Pati nihil laporan terkait penyakit yang sedang ramai dibicarakan, yakni gagal ginjal akut. Meski begitu, pihaknya mengaku sudah menyiapkan sarana medis dan tata cara pelaporan bila mana ada laporan kejadian gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menegaskan hingga saat ini belum ada laporan kejadian penyakit gagal ginjal akut misterius yang diduga berasal dari kandungan zat yang ada di obat sirup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Aviani Tritanti Venusia, saat ditemui di ruangannya pada Senin pagi. Dr. Aviani menjelaskan meski belum ada laporan, namun pihaknya sudah menyiapkan rumah sakit maupun tata cara pelaporan bila mana nanti ditemukan kasus tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan press release dari BPOM pada Minggu sore, sudah ada sejumlah obat sirup yang diperbolehkan digunakan untuk obat sepanjang sesuai dosis dan aturan yang berlaku. Kalau memang nanti ada kasusnya dan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, akan kita rujuk ke Semarang. Gitu. Karena memang tidak biasa, kalau di sini tidak bisa, pasti kita akan dirujuk ke senter-senter yang peralatannya, alat perasnya, serta tenaga SDM-nya yang lebih mumpuni. Lebih lanjut, Kepala DKK Pati Dr. Aviani mengimbau kepada orang tua untuk mengawasi kesehatan anak-anaknya, karena menurutnya dari data yang terhimpun paling sering penyakit ini ditemukan pada anak di bawah usia 5 tahun. Batuk pilek, demam, itu ya, karena dimulainya dari situ. Untuk kasus ini dimulai gejalanya sama dengan flu yang lainnya, batuk, demam, kemudian pilek, kadang tenggorokan sakit, mungkin juga sampai mual, muntah, diare juga bisa gitu ya. Buang air kecil atau enggak tiap hari, terutama pada siang hari ya. Siang hari itu dia buang air kecil enggak. Yang khas di sini adalah pengurangan volume urinnya atau bahkan sampai tidak bisa kencing. Seperti diketahui hingga berita ini ditulis, kasus gagal ginjal akut misterius pada anak tercatat sudah mencapai 245 kasus dari 26 provinsi yang melaporkan. Meski begitu, di Kabupaten Pati hingga saat ini masih nihil laporan penyakit gagal ginjal akut misterius tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Semakin maraknya sekolah berbasis boarding school beserta daya tawarnya membuat sekolah dasar negeri di Kabupaten Pati mengalami kekurangan jumlah siswa. Dari tahun 2021 saja jumlah siswa SD negeri tahun 2022 di Kabupaten Pati berkurang sebanyak 2.981 siswa. Semakin maraknya sekolah berbasis boarding atau boarding school dianggap menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah siswa SD negeri di Kabupaten Pati. Dari data yang terhimpun pada tahun 2021, jumlah siswa SD negeri sebanyak 84.761, sedangkan tahun 2022 terdapat 81.780 siswa, artinya terdapat pengurangan siswa sebanyak 2.981 siswa. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Kurikulum SD Disdikbud Pati Daryadi saat ditemui di ruangannya pada tempo hari. Daryadi menjelaskan bahwa para orang tua cenderung menyukai boarding school karena dipengaruhi beberapa faktor kelebihan. Semacam apa ya, daya tawar atau apa kan lebih menarik lah. Kebanyakan masyarakat memilih yang ada boarding school dan sebagainya. Ada yang juga di swasta kan ada juga termasuk penitipan, sehingga kalau anak kecil kan biasanya disekolahkan di sana karena nanti orang tuanya pulang. Anaknya masih di sekolah sekalian jemput. Kalau SD negeri kan maksimal sampai jam 2. Hal itu juga diamini oleh Sa'dun Kabid Pembinaan SD Disdikbud Pati. Sa'dun menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah perbaikan mutu serta perbaikan fasilitas sarana prasarana sehingga pelayanan kepada siswa di SD negeri lebih komprehensif.
Hal ini banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jumlah satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Kabupaten Pati bertambah, baik itu bentuknya madrasah maupun SD swasta. Selain hal tersebut, Disdikbud Pati juga menyoroti keberhasilan program keluarga berencana yang membuat jumlah usia anak sekolah semakin menurun. Hal itu juga berdampak pada terus menurunnya jumlah siswa SD negeri di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Luapan Sungai Kendal yang membanjiri 11 kelurahan dan 2 desa pada Senin pagi sudah kering. Bahkan warga sudah selesai membersihkan lumpur di rumahnya. Namun beberapa titik jalan di Kabupaten Kendal masih tergenang air. Banjir akibat luapan Sungai Kendal dan Kali Bodri sudah menjadi langganan di wilayah tertentu, seperti di sepanjang aliran Sungai Kendal. Sedikitnya ada 11 kelurahan dan 2 desa yang terendam banjir, bahkan di Desa Bangunsari, BPBD setempat telah mendirikan dapur umum. Salah satu warga Desa Karangsari Kendal, Jumarno, mengatakan, akibat hujan pada hari Jumat membuat Kelurahan Karangsari sebagian terendam banjir, terutama pesisir pantai. Namun hari ini banjir tersebut sudah surut dan hanya meninggalkan genangan di beberapa titik jalan. Banjir sejak hari Jumat kemarin, hujan 1 hari itu mengakibatkan penuh air ya? Penuh air. Masuk ke rumah-rumah ya Pak? Iya. Nah, terus sekarang sudah dibersihkan semua Pak? Kemarin sudah dibersihkan tapi belum bisa surut. Oh, belum surut juga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kendal, Sigit Sulistyo, mengatakan bahwa saat ini banjir sudah surut bahkan sudah mengering. Itu adalah daerah langganan karena memang kiriman dari daerah Ngampel dan Pegandon. Jadi di saat curah hujannya di atas 50 mm sehingga mereka pasti menggenangi daerah di Kecamatan Kota Kendal. Kemarin yang jelas kalau di Kecamatan Kendal ini ada 11 kelurahan. Kemudian untuk efek daripada Kali Bodri itu ada di Desa Bangunsari dan Korowelang. Tapi kalau di Bangunsari dan Korowelang itu hari Minggu sudah surut, tidak ada karena memang mereka sudah terbiasa dengan banjir itu dan memang ketinggiannya juga tidak signifikan untuk mengungsi. Jadi kemarin kami satu pendataan, kemudian pengecekan di wilayah daerah sungai, dan kebetulan kami juga kemarin sudah mendorong logistik di Bangunsari karena memang kebetulan di sana sudah kebiasaan untuk membangun dapur umum secara komunal. Sigit menambahkan banjir ini merupakan banjir kiriman dari wilayah atas saat hujan deras, sehingga setelah 6 jam di wilayah bawah Kendal sekitarnya terdampak banjir. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Masyarakat pesisir Kendal di Kelurahan Bandengan menggelar 2 tradisi sekaligus, yakni sedekah laut dan sedekah bumi. Tradisi ini dilaksanakan bersamaan mengingat tidak semua warga Bandengan berprofesi sebagai nelayan. Tak hanya itu, sedekah laut dan bumi ini juga diramaikan dengan pawai budaya. Dalam pawai budaya yang digelar pada 2 tradisi yakni sedekah bumi dan laut ini, masing-masing kelompok RT berlomba menampilkan sajian budaya yang menarik seperti kesenian barongan dan drum band. Pawai budaya ini diikuti berbagai kalangan dan juga dijadikan media untuk mengekspresikan keinginan masyarakat. Terdapat kelompok yang mengenakan pakaian berbahan sampah daur ulang dengan harapan agar masyarakat mau memilah sampah. Kelompok lainnya ada yang menggambarkan kelangkaan BBM solar yang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Pawai budaya ini mengawal sesaji untuk sedekah laut dan sesaji untuk sedekah bumi. Sesaji diarak menuju makam Mbah Rancang dan Mbah Jenggot, 2 sesepuh yang dipercaya sebagai pembuka kampung Bandengan. Lurah Bandengan Sutarjo mengatakan, tradisi sedekah laut dan sedekah bumi merupakan tradisi turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang cukup melimpah. Daerah itu sudah turun-temurun dari leluhur kita, dari sesepuh para pemangku, terutama pemangku khususnya yang ada di wilayah Bandengan. Itu
di sini ada 2 tokoh yang sudah ditokohkan, yaitu Mbah Rancang dan Mbah Jenggot. Itu para pemangku dari dahulu itu pembuka alas itu mungkin sudah tradisi turun temurun bahwa tiap 1 tahunnya sekali itu ada kegiatan sedekah laut, sedekah bumi dan lelarung sesaji, dengan harapan warga masyarakat Mandengan itu aman untuk mencari ikan di laut, bisa mendapatkan hasil tangkapan yang baik, yang mendapatkan mungkin rezeki yang baik dan bisa berkelangsungan, dan kegiatan itu untuk mencari nafkah khususnya warga Mandengan. Sementara Bupati Kendal Dikomah Tado Ganinduto menilai tradisi ini sangat baik karena tujuannya untuk menyampaikan rasa syukur dan berdoa kepada Tuhan. Melibatkan seluruh masyarakat secara gotong royong, mereka menyelenggarakan kegiatan ini karena ini sudah menjadi tradisi dari dulu bahwa mereka percaya bahwa semua yang diberikan kepada mereka selama 1 tahun penuh itu semuanya diberikan oleh rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini adalah bukti bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapannya dengan kegiatan yang baik seperti ini ke depan kesejahteraan para nelayan yang ada di Bandengan khususnya ini bisa lebih baik lagi. Kepiar budaya ini digelar mulai tanggal 12 hingga 24 Oktober yang diramaikan pasar malam. Kegiatannya meliputi pengajian akbar, wayang kulit, seni barongan, musik dangdut, dan musik campur sari serta karnaval larung sesaji. Dalam sedekah laut, miniatur perahu yang berisi sesaji dilarung ke tengah laut diiringi pawai perahu nelayan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.